Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ena dari Mazda Bintaro Jaya. Oke ya teman-teman, sebelum kita untuk memulai videonya, jadi buat kalian yang ingin melakukan pemesan mobil Mazda, jangan lupa hubungin Ena di 0812 6230 2113. Nah, di sini kita akan ngebahas mengenai perihal mobil juga sih ya, tapi yang lebih tepatnya itu untuk mengenai perihal untuk dari pajak progresif dan untuk dari BBN dari mobil yang akan kita beli. Karena di sini sering banget kayak customer salah paham atau mungkin customer yang kurang paham. Tapi disclaimer aja, Ena di sini jelasin yang formal, nggak mendetail ya. Jadi yang sekilas orang yang mungkin nggak tahu dan pengen paham sebenarnya progresif itu gimana ya. Jadi Ena akan jelasin sedikit. Tapi sebelumnya buat kalian jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel YouTube Ena, dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Oke teman-teman ya, mungkin buat kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel YouTube Ena, kalian jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis ya. Jadi di sini Ena akan sedikit menjelaskan karena ini memang sesuatu hal yang penting dan nggak penting. Kalau dibilang penting itu penting banget buat yang mungkin customer yang belum paham apa itu progresif dan apa itu kepemilikan mobil kedua, dan nggak penting buat orang yang emang udah paham karena mereka udah tahu kalau misalnya beli mobil dan atas nama customer sebelumnya itu pasti akan kena pajak progresif untuk dari mobil kepemilikan kedua. Nah juga buat teman-teman ya, kalau misalnya setiap daerah kan beda-beda ya untuk dari pajak progresifnya. Jadi untuk dari yang KTP Jakarta, Bekasi, Depok itu pasti terutama untuk Bogor, nah itu pasti ada untuk dikenakan pajak progresif. Nah di sini Ena akan nginfoin apa itu dari pajak progresif ya. Sebenarnya untuk pajak progresif ini itu udah sangat sering banget ya, apalagi untuk yang customer yang KTP Jakarta itu sering banget untuk kalau misalnya beli mobil, kadang customer yang KTP Jakarta punya mobil itu lebih dari satu. Nah ini sebenarnya untuk dari pajak progresif ini penting. Kenapa? Karena pada saat kita beli mobil itu pasti nanti akan ada biaya tambahan untuk dari pajak mobil keduanya. Sebelumnya Ena akan kasih info ke kalian apa itu sebenarnya pajak progresif. Jadi pajak progresif itu adalah penerapan tarif pajak kendaraan kepemilikan kedua dan seterusnya yang lebih besar dari tarif pajak kendaraan kepemilikan pertama. Nah jadi intinya kalau misalnya kalian belum punya mobil ataupun untuk mobil pertama itu kalian nggak dikenakan pajak progresif ya. Jadi kalau misalnya kalian udah punya mobil kedua, nah misalnya kalian pembelian mobil pertama itu mobil CX-3, nah kemudian kalian beli lagi mobil CX-5, itu kalian pasti kena pajak progresif. Nah sebenarnya pajak progresif ini memang udah nggak yang hal baru, tapi ini memang benar-benar sudah diterapkan ataupun memang sudah ada sejak lama untuk dari pajak progresif ini ya. Bahkan kalau orang yang nggak tahu, loh kenapa saya kan beda nama, misalnya dia pakai nama suami atau nama istrinya tapi masih dalam satu kakak, itu pasti akan dikenakan dengan biaya pajak progresif. Nah tapi sebenarnya dari pengalaman kita yang sebelumnya ya, untuk pajak progresif ini nggak hanya untuk alamat yang sama kan. Untuk syarat dikenakannya pajak progresif ini karena satu, kartu keluarga, terus juga KTP. Nah dilihat dari kartu keluarga dan KTP-nya. Nah tapi ada beberapa kemarin kasus dari customer, dia udah pindah kartu keluarga, terus udah pindah alamat juga, terus dia juga udah pindah rumah juga, pokoknya nggak ada hubungannya dengan alamat yang lama gitu ya, tapi masih dikenakan pajak progresif. Nah ini kita harus perlu perhatikan juga ya, karena kan namanya di Samsat itu kadang ataupun di Dukcapil mereka belum mengupdate untuk dari kartu keluarganya. Nah sebenarnya ini ada case-case tertentu loh. Jadi kalau misalnya saya kan udah pindah alamat dari sejak lama, kenapa masih dikenakan pajak progresif? Apalagi untuk yang KTP Jakarta, KTP Bekasi itu penting banget ya diperhatiin. Kadang kita gini, hal awamnya ini, contoh kecilnya, misalnya Bapak Ibu udah punya mobil, udah pindah alamat dengan alamat yang lama, tapi masih kedetek untuk pajak progresifnya, itu berarti pertama kartu keluarganya belum diupdate. Nah yang kedua, mungkin kemungkinan besar itu adalah cuman alamatnya aja yang pindah, tapi kalian kalau misalnya cek di SIM nih, di SIM-nya itu masih alamat yang lama, nah itu
masih kena pajak progresif ya. Jadi walaupun udah pindah alamat, tapi setelah kita selidikin untuk dari SIM-nya ataupun dari SIM A-nya itu masih KTP yang lama, jadi masih kedetek untuk pajak progresifnya. Jadi buat Bapak Ibu untuk pajak progresif ini sebenarnya nggak perlu heran lagi ya, karena ini bukan dari dealer, ini dari samsatnya langsung gitu. Jadi bukan dealer yang menerapkan ataupun bukan dealer yang menetapkan bahwasannya Bapak Ibu kena pajak progresif walaupun udah pisah kakak, tapi ini adalah memang benar-benar pure dari samsatnya. Nah itu case pertama. Dan yang case yang kedua itu kadang sangat berpengaruh banget pada saat kita punya mobil pertama, terus pengen beli mobil kedua. Nah mobil pertamanya ini mau kita jual gitu. Nah jadi di sini untuk yang case yang kedua, ini banyak orang yang mobilnya udah aku jual, pasti nggak kena pajak progresif. Nah Bapak Ibu jangan salah ya, untuk dari kepemilikan mobil kedua, walaupun mobil pertamanya udah dijual, tapi kalau untuk dari kendaraannya belum terblokir ataupun belum Bapak Ibu blokir, itu masih tetap aja kena pajak progresif. Kenapa? Karena itu masih nama Bapak Ibu. Nah jadi misalnya Bapak Ibu pengen beli mobil, nah pasti kan biasa yang namanya istilahnya trade-in. Jadi kalau misalnya trade-in itu kita jual mobil lama, kita beli mobil yang baru. Nah untuk pengurusan mobil baru ini kan lumayan cepet ya, untuk dari STNK, untuk dari faktur gitu. Karena kalau udah pelunasan itu pasti udah bisa langsung faktur untuk dari untuk jadi STNK. Nah kemudian Bapak Ibu nggak ngeblokir nih untuk mobil lamanya. Nah itu bisa jadi kena progresif. Walaupun Bapak Ibu udah bilang udah saya jual mobilnya, tapi masih tetap aja kena progresif. Itu sebenarnya hal yang sepele. Untuk case pertama dan case kedua itu adalah hal yang sepele, tapi emang benar-benar kita harus pahami ya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau jual mobil lama, itu wajib banget kita izin mungkin ke yang beli mobil kita, Pak mohon izin untuk diblokir untuk dari namanya karena saya ingin pengurusan ke mobil baru. Nah jadi kalau Bapak Ibu terlambat untuk ngurus dari mobil pertamanya, apalagi Bapak Ibu KTP Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok, itu pasti akan kena progresif. Nah jadi misalnya kalian udah langsung jual mobilnya, itu bisa langsung kalian blokir dulu, atau mungkin kalau nggak mau blokir dulu ya kalian bisa izin dulu ke yang beli mobil kalian. Tapi misalnya nih ada case lagi nih, jangan coba-coba misalnya kalian punya mobil pertama, tapi mobil pertamanya nggak mau dijual, supaya nggak kena progresif, kalian blokir nih mobil pertamanya biar nggak kena progresif. Itu jangan ya, itu nanti akan repot banget untuk di pengurusan pajak, apalagi untuk perpanjang STNK atau bayar pajak itu nanti akan sulit banget, karena nanti nggak bakalan kedetek, karena mobil kalian itu nggak terdaftar lagi karena udah diblokir sebelumnya untuk menghindari pajak progresif yang selanjutnya gitu. Terus yang selanjutnya untuk mengenai mengenai pajak progresif ini, itu sebenarnya ada beberapa opsi. Nah kalau misalnya kalian lupa nih, nah kadang kita kan sebagai marketing ya, memang sih kita selalu ngingetin untuk dari Ibu KTP mana, kita selalu bicara KTP mana, karena kita pasti akan nginfoin untuk apakah Ibu sebelumnya udah punya mobil gitu, karena kan itu berpengaruh juga sama pajak progresif ya. Kalau misalnya nih kalian punya mobil yang udah dijual, terus kalian nggak ngeblokir mobilnya ataupun lupa ataupun apalah ya, tapi masih terdaftar ataupun belum diblokir balik nama atas nama orang lain, tapi masih tetap nama kalian. Sedangkan di sini di kantor itu untuk dari fakturnya itu udah jalan ataupun udah keluar notis, pasti kan akan ada yang namanya keluar notis bahwasannya oh ini Bapak Ibu ada yang namanya progresif ya. Jadi misalnya notis udah jadi, kalian pengen blokir, itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalian akan dikenakan biaya dan kalian mungkin bisa ngurus langsung ataupun ngurus sendiri ke bagian dari samsatnya. Nah itu tadi untuk pajak progresif. Nah jadi buat teman-teman kalau misalnya kalian itu pengen komen ataupun pengen ngejelasin apa itu pajak progresif atau punya pengalaman apa mengenai pajak progresif, kalian boleh komen di kolom komentar ya. Karena Ena ngejelasin untuk hal umumnya aja, jadi biar orang yang customer mungkin yang belum paham itu biar mudah dipahamin, karena kadang kan pemikiran orang beda-beda ya gitu. Nah selain pajak progresif, di sini juga ada yang namanya BBN. Nah biasanya BBN ini berlaku untuk dari luar dari Jakarta misalnya.
Nah, jelasin dulu untuk BBN. Nah, jadi BBN itu adalah biaya balik nama kendaraan ya, ataupun adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau kendaraan terjadi karena jual beli atau tukar menukar gitu ya. Jadi biaya balik nama misalnya kalian pengen jadi nama yang lama pengen jadi nama yang baru. Nah, sebenarnya kalau BBN ini bisa terjadi juga untuk di daerah, apalagi untuk kita kan ini mencakup daerah Tangerang, Jakarta, Bekasi. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu daerah Bogor ataupun daerah Serang ataupun daerah luar yang pengen beli mobil Mazda, kita kan belum bisa cover area-area yang mungkin di luar dari Jakarta. Nah, kalau misalnya kita di suatu daerah itu misalnya hal kecilnya itu di Bogor. Nah, di Bogor misalnya ada dealer Mazda. Nah, itu kita akan dikenakan namanya biaya balik nama karena kan dari plat B kita ke pengurusan untuk ke plat F ya. Jadi untuk Bogor itu udah masuk ke plat F, jadi kita dikenakan biaya balik nama. Nah, untuk estimasinya berapa biaya balik nama? Untuk estimasi berbeda-beda ya untuk dari setiap daerah. Tapi estimasi Bogor, karena kemarin sempat juga ada customer yang melakukan pembelian dari Bogor, itu kena estimasinya sekitaran 2,5 sampai 2,6 juta untuk dari selisih biaya balik nama. Tapi itu nggak dikenakan perwil, beda lagi dengan perwil atau pelanggaran wilayah. Nah, mungkin kalau perwil ini bisa untuk daerah Serang kali ya. Nah, kalau daerah Serang itu biasanya lebih mahal untuk dari perwil dan BBN-nya, karena kita juga pernah ngalamin untuk yang delivery ke Serang ya, untuk CX-3 itu kita pernah, dan itu kena biayanya sebesar 6 jutaan ya. Selisih dari biayanya itu 6 jutaan. Jadi ini memang sesuatu hal yang sangat nggak penting, tapi penting banget gitu, apalagi buat kita yang belum paham apa itu pajak progresif. Nah, mungkin kalian tanya untuk pajak progresifnya sekitaran berapa. Nah, oke, kita kembali lagi ke pajak progresif ya. Untuk progresif itu sebenarnya beda-beda untuk dari kepemilikan mobil pertama, mobil kedua, dan mobil seterusnya. Karena untuk mobil pertama itu sebenarnya nggak terlalu banyak untuk dari pajak progresifnya, paling sekitaran tergantung mobil. Kalau misalnya dia mobilnya sekelas mobil-mobil yang kayak brand lain yang bukan brand Eropa, itu hanya sekitar 1,5-an. Tapi kalau mungkin yang lebih gede atau sesinya lebih gede, itu bisa lebih dari 2 jutaan. Nah, mungkin kalau kalian punya pengalaman untuk hal ini, kalian boleh share-share ke kolom komentar, ataupun kalian boleh komen aja di kolom komentar supaya teman-teman juga tahu untuk mengenai pajak progresif. Jadi nanti pada saat kalian pembelian mobil, gak ada lagi yang namanya mengelak untuk hal itu, karena kita bukan dealer yang menetapkan, tapi itu dari Samsat dari daerah masing-masing yang menetapkan untuk dari pajak progresifnya ataupun dari BBN-nya. Jadi buat Bapak Ibu kalau misalnya kurang jelas untuk hal-hal pajak progresif itu mungkin bisa ditanyakan dulu ke pada saat ingin pembelian mobil. Misalnya Bapak Ibu pengen beli mobil sama Ena, bisa untuk Ena tanya KTP mana. Mungkin kalau kita lupa untuk menjelaskannya, Ibu bisa bilang saya sebelumnya udah punya mobil. Nah, kadang kita lupa untuk dari pajaknya udah diblokir atau belum. Nah, itu penting banget ya untuk ditanyakan, karena itu berpengaruh nanti untuk kepemilikan mobil kedua ataupun mobil ketiga yang akan jadi STNK, dan itu biasanya biayanya ya cukup lumayan ya, di sekitar 1,5 sampai 2,5 juta untuk dari biayanya. Oke teman-teman, itu tadi sekilas informasi mengenai pajak progresif, BBN, dan juga perwil atau pelanggaran wilayah. Tapi buat kalian kalau misalnya kalian melakukan pemesan mobil Mazda, jangan lupa hubungin Ena di 0812 6230 2113. Nah, mungkin ada yang kurang jelas, ataupun mungkin kalian ada yang pengen nambahin, ataupun mungkin ada yang kurang tepat, kalian boleh komen aja di kolom komentar dengan komentar yang sopan. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk menonton video Ena. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel YouTube Ena, dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Oke, mungkin kita akan ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.